Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nailul Muna dari Pendidikan FISKP Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan. Pandemi virus corona terus melanda bersamaan dengan musim dingin di belahan dunia utara. Maka dari itu, semakin banyak negara yang memberikan lampu hijau vaksin corona untuk vaksinasi secara massal di negara masing-masing. Dari sejumlah vaksin yang dikembangkan di seluruh dunia, vaksin kolaborasi antara perusahaan Amerika Serikat, Pfizer, dengan perusahaan Jerman, BioNTech, mencatat sejarah pada tanggal 18 Desember sebagai vaksin pertama yang merilis data hasil uji coba tahap akhir skala penuh. Vaksin tersebut diklaim dapat memberikan penawaran kemanjuran hingga mencapai 95% terhadap virus corona. Menyusul lampu hijau untuk Pfizer and BioNTech, Badan Obat dan Makanan Amerika Serikat (FDA) menyetujui vaksin dari Moderna. Moderna sendiri menyatakan dapat mencegah COVID-19 hingga mencapai 94%. Untuk itu, pemerintah Indonesia juga berupaya untuk mendatangkan vaksin dari beberapa negara untuk mengatasi masalah COVID-19 di Indonesia. Negara berupaya untuk mengelola vaksinasi mulai dari pendanaan, pengadaan, dan distribusi, termasuk hubungan dan elaborasi antar kementerian dan lembaga yang dilakukan secara komprehensif. Pemerintah sendiri menargetkan vaksin dari RRT dan Inggris dapat memenuhi cakupan minimal 70% populasi Indonesia. Selain vaksin dari organisasi internasional CEPI dan GAVI akan menjamin akses vaksin terhadap 20% populasi Indonesia, vaksin merah putih juga diharapkan dapat mencakup 100% populasi di Indonesia. Dalam proses pengadaan vaksin dan pelaksanaan vaksinasi memerlukan kehati-hatian dan penanganan yang betul-betul teliti, terlebih perubahan virus yang harus selalu diamati. Pemerintah dalam upaya pengadaan vaksin benar-benar mempertimbangkan faktor keamanan vaksin, terutama dalam proses uji klinis vaksin. Nah, lalu bagaimana pandangan Islam terkait vaksinasi virus corona? Dari suatu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam sahihnya dari Abu Hurairah bahwasanya Nabi bersabda, "Ma anzalallahu da'an illa anzalalahu syafa'an." Artinya, tidaklah Allah turunkan suatu penyakit, kecuali Allah turunkan pula obatnya. Dari hadis yang lain, riwayat Imam Muslim, dari Jabir bin Abdullah, dia berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Likulli da'in dawa'un, fa'idha asobat dawa'ud da' baro'a bi'idnillahi azza wa jalla." Artinya, setiap penyakit pasti memiliki obat. Apabila sebuah obat sesuai dengan penyakitnya, maka dia akan sembuh dengan seizin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di akhir video ini, saya berharap kita semua selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat, dan saya mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.